Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab wa kadzalika misli inzalil kutub wa kadzalika al-inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi anjalna nurono ingsun ing Quran ayat Qur'ana tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab hukman hal yang rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab bilugatil Arabi kelawan lugat Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan bena nasi antarane manusa. Wala ini tabak salan nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en pira-pira gawa nasune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara yatuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilaihi maring ma. Min latihim sangking agamane kufar fardon ing dalem parilane atau pengandeane andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku ba'da majar sause yen teko pemaka ing sira nang ini sami pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid malah ora ana iku duwe sira Muhammad minawa saking Allah miwaliin utawi wong kang nulungi utai min zaidatun zaidah enal silang tegese wong sing nulungi wala waken lan ora wong sing jaga wala waken lan ora ana sing jaga mingki balika saking arai sira Muhammad mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad Bueng Nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok atau akeh bojo. Apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman ngutus sapa usul rusulan ing grogro rasul min qablika saking sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lagum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan sing pira-pira anak. Wa anna alaihi sira Muhammad seluruh sepada dan rusul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggum saking para rusul. Ayat ya utawi yen to utawa apa yen to lengkapno sapa rasul di ayat sing kan siji ayat utawa lan siji mukjizat illa biidznillah kecuali kelawan idine apa. Di ana umrono sak meneh para rusul ku abidun ku pira-pira kawula marbuduna tur den pangerani kabeh. Likulli ajalin kita, likulli ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana mudah dan kejadian peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksud kejadian tulis yang dalam kitab apa tak dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa ya sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wajib bitulan netapna sapa apa bitafiti lawan takbir wajib bitu watas bitilan takbir wajib sabitu dadi mayasa wajib sabit sebagian kira watas bitilan lawan takbir wajib sabit fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa mayasa wajib bitu fi ing dalam kitab ma ing apa ya kang retano sapa wa ing manal ahkam sing berpura aturan hukum wa ghairi halani ahkam wa indahu lan iku ana ing sandinge Allah umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab atau mastere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layat apa ya kang ora dadi robak minggu sangit asal apa seon apa perkara wae.
Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu nulis sapa Allah ku ing mafil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ghamununi in asartiya fi ma'al majidah ngedom non asartiyakin fi ma ing dalam ma'al majidah ingkang den tambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad ba'dal lati ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi rupane nal ada pisange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad wajah besar te jabe syarat mahjubun den buang pada ka fal amru dharirun iku dadi jelas Muhammad urusane dadi jelas awana tawa bayan naga utawa matekno ingsun ka ing sira qabla ta'dzibihim sedurunge nyeksa ning kufar fa inna ma alaika among kok iku ing ngatasi sira Muhammad al-balagu te nyampeno. La alaika ora ana iku ing ngatasi Muhammad apa illa tabligu kecuali nyampeno. Tawi illa tabligu kecuali nyampeno fakot nggih nyampeno tok. Wa alena iku ing ngatasi ingsun apa al-kitab uti kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar luwih maring kita. Faru jadi mongko malah ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah anna natil ardo. Anna yang tak temne kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nang kusuha ngurangi ingsun gak ing arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam Nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah yakum iku ngukumi sapa Allah fi khalqihi ing dalem aku Allah dimarlan perkara ya saru kang resana sapa Allah ing mak. Lamu akibat ana kang tentang mujud. Laro tegese ora ana kang tentang mujud ya hukmihi maring keputusane Allah atau ketentuane Allah. Wa Allah ta'ala kitab dat sing cepet nitapi. Waktu mangkarolan teman-teman ngreka daya sapa alladzina wong akeh mengko kang sedurunge para rasul menal umami sing pira-pira umat diambiyaim lan pira-pira nabine umat kama makaro kaya oleh ngreka daya sapa kufar dika ing sira Muhammad falillahil makru jami'a falillahi mongko iku kagungane Allah saratan al makru utawi walasane ngreka daya jami'an halis kabiyane Tawale sakale ora ana apa makruh mopo rekadayane kufar iku kamakrihi kaya rekadayane Allah. Li ana ukurana satene Allah taala wi alamu pirsa sapa Allah maing apa wae taksiku kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaquddu laha jazaaha. Fayuiddu iki kata niku. Fa'ad yuiddu. Fayuiddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kulo nafsin. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin jaza ing piwalese kula nafsin. Wa hadza utawi iki wa jaza iku al-makruh iku rekodaya kulo wis kabehane makruh. Li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruh ya'ti taqwa makruhim ing kufar. Utawi annahu qur'an Allah taala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar. Wata lamulan bakal ngerti sapa al-kafir wong kafir. Amro duwe perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al-kafir wal jinsu jenise wong kafir. Wa fi qira'atin al-kuffar. Wa saya alamul kuffaru liman ubadar. Liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa ubadar te akibat sing terpuji. Ail akibat tegese akibat al-mahmumu dadi kang den puji. Sidaril akhirat ing dalam omah akhirat, omah sing engko. Alagum, ana to tai akibat mahmudah kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan pira-pira sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa ngake kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamur salah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang den Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kafa cukup sapa billahi Allah apane syahidan apane kesaksiane baini antarané ingsun. Wa bainakum lan antarané sira kabeh wa bainakum lan antarané sira kabeh. Ala sikki ing atase benere ingsun. Waman lan wong
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab Allah. Rupane ning mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara lan mukmin-mukmine wong Nasrani. Mun kula terang nek istilah perlapat niki ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu niku ahwa. Terus kalau ilmu niku cara takrif teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu atau selera. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukum, sebagai aturan hukum. Aturan hukum, aturan vonis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebut cerita-cerita nih, kalau Nabi Dawud mungkin. Kalau bujone akeh, jadi Nabi tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Jabur itu hanya al-qisas wa tibar. Hanya ada cerita-cerita swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong apik mlebu swarga. Swarga bisa dari ini wae, sombong hidup, pokoke sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya Zino. Tepaan Zina ini Zino Muhson. Zino yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi. Orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi. Lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh dianggap waktu nanti mati. Evakuasi. Yahudi mentang. Orang-orang boleh tahu roh itu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk diusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Nah, sebelum bantah-bantah tokoh-tokoh Yahudi yang pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nak ditakoki Muhammad, kena takoki Muhammad pondok nak ning Taurat itu orang mau hukum rajam. Orang mau hukum nopo? Rajam. Disuap. Hasil akhirnya Nabi debat ambil ulama-ulama Yahudi yang pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Umpama jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya tak mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digankan rahmah hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Kalau yang ketok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum, nopo aturan. Semula ini hukum protein dengan kabeh di sebuah pengiran itu wow. Soalnya nak masalah ngotot itu banyak paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal cara Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaumul kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstremis ya iya, aturannya diketok di penjara itu jadi dianggap takim di lima adalah buat. Jadi dianggap menghukumi di lima apa? Jadi sing ekstrim. Nah Islam sing dari awal sekuler liberal, ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jangan orang hukum sing ono terapi. Itu kan cepat usir. Nah, anak kiai ini nakalan ada sekulon, itu nakalan tapi ngalim itu gampang. Wah itu orang hukumnya pengiran, maling ketok tangan ini. Nah, jelas pengiran itu wajib no kiai ngetok tangan. Sing wajib itu pemimpin legal. Gini itu cara tadi pejabat negara. Nah, pejabat negara orang yang melakukannya kiai ini apa itu? Soalnya banyak orang yang ngetok. Kiai pegawai itu ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita ya, susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa kan. Terus mikirnya tenang kan, bariku antar ulama Arab 7 debat, berdebat rana si nyangoni. Jadi ulama tarai satu nyoronan. Sinaunya keselan, debatnya sensitif, urusan maling. Jadi begini maling, jadi begini keluar kiai. Untuk kiai tak mendapatkan rasminggu yang geremeng tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan ketika ketok tangan ya. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim itu tersinggung barang, meneng-menengan barang wis putus. Negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya kita mau tadi pernah tinggi yang kedua, gubernur Sinau debat dari mulai. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah, ada sekitar 20% itu Kristen Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen, terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa-apa, pokoknya bangsa keamanan. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi, berdasar job nih. Gak namanya beneran ngaji nasihat. Kalau ini udah tidak ngaji profesional. Contoh kerasukan udah dibakar. Itu sama narap-narap suarga melalui dari tahun. Quran tidak hanya bakat itu juga ono wasariku itu faktor ono belum itu orang. Nah orang kafir tenang. Boleh hukum sing enak-enak tok tentang suarga neraka. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu ulama Libanon gitu. Karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang aja, kita duwe pangap. Jadi nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Inti negara yang nopo keamanan. Jadi mirip Indonesia dicek, Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan, sing Adrianus Moy golongan Sumarlin bagian duit. Jadi kita itu. Ulama Libanon juga fatwa, ulama nak fatwa yang macam itu. Dia kan kudu merujuk orang hadis, waktu fatwa. Sekolah kaza, berapa? Negara yang rumah negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi kalau ulama harus musyawarah tenanan, sebenarnya negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jeneng modelan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, atas nama alim melok, kalau nak kon eno sama aja mau melok, aku wong alim berarti status. Lah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan nopo hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum. Ya berat tenang.
Wong diponis ketok tangane lho. Paham ya, mulane wong ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat itu dibuantai terus. Mergo nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak hikmah. Kalau mau cerita dengan sore kalau kalian malam mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Dia penari perut. Di situ udah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pas dikeloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan di aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu papat. Lah anak bojo kula pas selingkuh boleh keti papat sedeng wis bar ya Rasulullah. Jadi kita nyatakan dari kanjeng Nabi, yo ora seksi kudu papat. Apa ngoten kula boleh keti papat sedeng wis napa? Wis bar kula tetep kalah kok seksine ora apa? Pas terus belum apa tuh kangelan tuh. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum qadha. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Nggih, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau bercerita kok Gus, cara dengan Islam liberal murtad nopo boten. Biasane kok ekstremis tak takok kan vulgar. Dasar wong nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis yo nganggur lho kok gak nganggur iki tak. Murtad itu sami kalian dino, sama-sama sensitif. Kowe ngukumi roken murtad, nak tepak yo roken sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh roken zina yo dirajam tenan. Nah orang tepat, sing nuduh dikenai hukum qadha, hukum menung, itu kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu, sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil, kok kon boleh seksi papat. Lah sedempat ya, dari kanjeng Nabi. Ya al-bayyinatu wa illa kuda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak hak qadha. Jadi, kanjeng Nabi cek ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad Nabi tenan, lho ora terima kiai. Nggih Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan engkau. Nabi ditantang. Oh ya hukum ini hukum mari bantah-bantahan. Ya kanjeng Nabi cek sekali ini menang sampai 3 kali. Al-bayyinah wa illa budda ala dzari. Kudu diseksi ora ya. Wis hak itu kok. Sahabat itu agak mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula ora tenang kok. Wong kula ora tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi kita tahu Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beluka itu bercucuran ringan. Yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong itu pada kondisi yang Aisyah mesti niteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an atau ilah. Terus ilian. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas shadiqin wal khamisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an hal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin wal khamisata anna ghadabahu 'alaiha in kana minal shadiqin sehingga gak langsung pakai hukum qadha. Ben kali-kali sampai ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyeluk. Ning hukum li'an ngeten, wis ra dido hukum qadha iki jare pangeran. Sing lanang disumpah. Wallahi kowe ora tenan bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Ini wani sumpah. Wallahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah yang kelima sumpah pocong. Kowe siap disambar gledek kena lanate pangeran nak kowe goro. Mungkin ya Rasulullah kowe siap sambar gledek. Wani, karena sing wedok supaya sing wedok ora kena kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam kudu wani sumpah yang sama. Benar itu kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wallahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodoh anak kecil jadi abin apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kowe siap sambil gudeg nak kowe gorong. Melayu itu orang wali. Jadi oleh yang saya minta sumpah kotor pemain untuk diteruskan dengan paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Ngaji Nabi mawon nate diwarai si dinaman merujuk no Quran. Ngaji Nabi sing dituruni Quran, diwarai merujuk no apa? Quran. Dari rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piantar pergi haji ini. Barang do perjalanan, kemudian Nabi sholat dulu rata menurut rokaat, nawa. Jadi nomor tak, ya Rasulullah sholat menurut rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu orang rokaat. Zaman kotor populer aku sampai seneng kotor. Mau hukum bersama itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku ngomong lah. Oleh. Alasannya apa? Kan tidak nih, Nabi sing dituruni Quran itu apa itu? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minat sholat. Jadi orang wonten ayat in khiftum ayyatinakumul ladzina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum kalau kamu takut ayyatinakumul ladzina kafar. Kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti ya Rasulullah bapak kunah fi amnin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan lumpuh biasa. Jadi kita cerita betapa nerang hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering Pak. Ya Rasulullah. Tapi ini kan sekarang nggak ada insiptum ayat tinakumul ladina kafarum pun nabi amin sekarang aman. Sekali nabi balenya. Ya Umar. Hadihi ruksatun ahdarullah lainnya. Iki ruksat pangeran di dia non yang umatku. Fak baru ruksat tahunya. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar. Bukan ganti nabi. Kalau tetap Islam mawon. Tapi segala terus. Kalau tetap sholat patang rokaat. Terus kan Nabi buka. Kan Nabi jauh. Ya Umar, inna huwa yuhibbu antuk taru qasuhu kama yuhibbu antuk ta'ajaihu. Pangeran ngeke rukso ngeke hadiah. Ku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nak ora nampa rukso pangeran dibuka. Wah Umar ora njemput motor lakon. Lagi di sini anaknya kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa senang sholat patang rokaat. Era umat saya ini cocok nih. Betul apa bantah? Konsolat waktu tidak karuan. Yang dibantah dari Nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajib kue kerja itu kue nak orang nurut dia tersinggung. Karena kewajiban ditentang itu majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lepangan, itu olehku. Ketika rutin menolak, kalau bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib kosor. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kosor itu tidak sunatan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora diwajib nomor jalan. Wah, ya, orang tadi wajib nomor apa? Jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi juga angkatan. Penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah ini dari Imam Syafi'i itu sunnah.
Wajib bagi wong sing wedi zina itu wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama, kasus Dawud Azuri, ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman rebukan sunnati paleta nopo. Nah, terus debat tersebut. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah harus sampai wajib no. Uang di nafsu, ada wajib no jalan. Menang penggemar Arab ini. Jadi kotor rasa diwajib no wes. Nikah rasa diwajib no ya wes. Orang-orang mesum rasa diwajib no itu aku lah. Urusan pornografi tetap nopo. Modo kotor rasa diwajib no wes. Wes mah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi itu logika. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang zina harus diajak. Begitu juga masalah duit. Perkara, ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng itu cerita-cerita. Wong sedekah itu Nabi. Sedekah ditampa pengiran. Itu masuk Swidit di rumah pengiran dari Kanjeng Nabi. Di rumah pengiran nanti kaya wong duwe unta di rumah cilik gede-gede nanti jadi unta gede. Begitu juga wong sedekah senajan takdir kan. Pak, jadi itu di rumah pengiran nanti sampean tak gunung ukut. Jadi kena sedekah 10.000. Cuma di rumah pengiran, sesuai tidak bisa gunung apa. Suatu semenengah buat ceritanya sing ngoten-ngoten seneng, cocok mana. Dua Nabi mulai cerita, sing wajib zakat. Itu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara pak, terhitung mulai akhir tahun. Ringkasan, mulai akhir diwajib-wajib loh, ringkasan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi gak ada revolusi, betul nanti apa? Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak iman gelem ora bayar ae. Kon salat ya gelem ora bayar ae. Bareng kon zakat orang desa-desa ketok aslinya gak gelem. Bareng ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah sinten Abu. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara. Jadi orang sejarah sahabat bangkang mesti urusan dulu. Barang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama, jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum, mesti maling per. 2,5%, kan belum merdek dipakai dan. Akhirnya Abu Bakar, kalau saat ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wong sampai nyerang Abu Bakar jadi khalifah jadi disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam itu semua sudah ada di Islam. Malah saya sudah ada ini cerita betapa hukum mesti berkor. Ya Abu Bakar, fawwah. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mal, hakul mal, pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah. 10 sahabat yang termasuk jatah swarga untuk lisensi dulu kok. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, fakir satu qatilu qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alum amwalihim. Dia Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi, siapa saja yang sudah baca syahadat, asamu minni dima'alum wa amwalihim. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu. Dia membantah kok jujur. Jadi dia bilang ya, asamu minni dima'alum wa amwalihim illa bihaqqiha. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata illa bihaqqiha itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'alum wa amwalihim. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bihaqqiha kecuali atas nama hakke anfus binisbat ning kisor. Atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi bihaqqiha rujuke kali. Nah, misalnya uang mau terjadat lah, kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisor. Paham ya? Ilah bihaqqiha berarti kalau binisbat ke nufus, misalnya orang sudah baca syahadat, kalau bunuh orang
tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya itu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila fi haqqiha wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karek nomani wa zakat hakul. Sudah akhirnya sing nomor, nggih nak ngoten derek. Mana dene tukang jadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar niku tiang-tiang sing boten purun napa atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat tariki, buat sedekah bumi, atau wong antena yo mlaku. Wong kan gerak hukum malah mlaku, paham ya? Gerak hukum malah napa? Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal napa hukum itu memang berat sekali. Bukan berat butuh hukum itu detail. Mulane kados kita dengan Syiah itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi untuk kita arti rombul itu oleh cara Syiah dong. Oleh. Mulane nak perantau ning iki tenang mawon, kok di lisensi kelon, paham di lisensi nopo? Mulane dari kota-kota pulau yang Sunni, yang Tenggara Timur Tengah yang Sunni, coba sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan, karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita aja bodoh, kita ya bodoh nih. Pulau harus orang lagi di santri, melok Syiah, ngempet ya loro. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak mesti kata perdebatan hujah ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Itu kali inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu ora mazhab paling bener saling mengenal yo nek iki jeneng Mustafa. Tapi kena cara sebagian min dzakari wa untha lanang wedok lita'arafu saling mengenal meski dari pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk kelolaan kita lewat mutah, kita lewat sirri, podo jalan. Jadi podo menengin. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua ini cerita. Umpama orang aku podo delik-delik ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan apa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di Turun Al-Qur'an kon mengawal penerapan apa? Nanti dari kata pulau orang Timur Tengah, tak jadi sebab si Andek Sunni itu semua benar itu, si Al itu, ya mesti menarik terus, wah bonus buat Al mesti dapat. Ini kalau cerita, jadi ini ngaji, kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi, karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi blokor ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian mungkin itu pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu enak, sampai cerita ya gue. Nonton Timur Tengah bukan sama. Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, semuanya hukum Islam gak diterapkan gak berkok. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, ke Taliban, cara berpikir begitu.
Ya sudah, akhirnya ya memang peka betul, kalau sudah gitu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Malah dawuh kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama kola berarti mukhotabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhotabnya tidak kafir, kohilnya menjadi. Sebab itu kita sebenarnya malah sebetulnya kita nggak mendesak untuk menvonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu nggak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kenal terus. Paham ya? Lagi pula kan mereka jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam bohong, pokoknya jeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, ya kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya, kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah Sunni Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dawuh Nabi, itu kalau dia yang kafir ya kita. Nah ini yang perlu sampai catat. Fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umrikullah makul tali akadin guna annahu kafirun lam tutola fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi gampangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya, terus idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi nomor ahad. Ini belum terang. Jadi Nabi itu berat sekali karena ada hukman, ada nomor. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang sepundi masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu alaika umul kafirun humul fatikun humul zalim. Artinya nyata. Wah, sampean kudu alih pulau. Selagi urung alim alih pulau. Kalau nak nyalin istihadil lah. Sementara anus. Maksudnya sementara anus. Kalau nak tambah ngalim, tambah ngerti. Nak pulau bener. Paham? Saya kira anus. Kalau nak ngalim ngerti. Nak pulau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngerti ayat niku niku gampang. Itu sesuai ayat itu. Dewi pangeran kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Sapa sing orang ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita tetap bilang haram. Mulanya cara ahli sunnah, zina pokoknya cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik toh. Tapi orang zina lah ajaran halal, hukumnya kan? Kalau balik ini, uang melakukan zina itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah ajaran zina halal, hukumnya kafir, hukumnya apa? Lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah taklilu ma harramahullah bil ijma', menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma'. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham? Hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni betul anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah.
Kowe kudu darani nak Ka'bah iku kiblatul muslimin. Nah contoh sak Indonesia yo nak ngono tau murtad kabeh, wong bingung mesti salate mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong Ka'bah itu kiblatul muslimin. Senajan kok hakikat kita kadang enggak sholat madhep Ka'bah. Misalnya sholatul musafir wajib madhep Ka'bah. Sholatnya orang bingung juga tidak madhep nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo kok dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukume kafir. Paham ini yang ben sampai. Jadi luwih ngeri nak ngrubah hukum, paham ya? Luwih ngeri nak ngrubah napa? Jadi kamane nak gak nglakoni hukum biasa, tapi nak ngrubah hukum kan wong dawuhe pangeran ora wa malam yakum. Kecuali pangeran dawuhe wa malam yakmal bima anzalallahu fa ulai kaum kafirun sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi lak sunah sak jane wis gampang. Dawuhe pangeran yakum yo yakum ora yakmal, napa? Ben sampean pede. Selama ini kan kita sering ya semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu tak beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang peka. Tapi ini pula tidak ada Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang sudah mengalami dosa, jadi ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi kata wibawa masih jalan. Ketika era Sayyidina Abu Bakar empuk penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang sange menapa. Itu masuk nomor hukman. Mulane teng iki wali nitaba ta ahwa rumba zaman akan nomor minal. Di luar hukum pengeran iku kabeh menuruti hawa nafsu. Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladzina kadzabu al-ayat al-ikta minatani awaqa'u aqamtum wa qamtunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Utai Allah langsung besok bimuradi kelan kersane Allah bidzalika kelan ngono Alif Lam Ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Al-Quran tegese utawi Al-Quran itu kitabun itu kitab. Anjana kang corona itu gue kitab ilai kang maring sira ya Muhammad wa Muhammad. Litur krida supaya ngetokno sira Muhammad anak kae manusa. Mbok tokno minat dulu mati saking pira-pira kegoliman, pira-pira kepetengan, ayat kufri tegese kepetengane kekafiran. Mbok tokno ilang nuri tumeka maring nur, ayat iman tegese iman. Bin nirobihim kelawan izine pangerane wong akeh utawa anak amir robim dikse kelan perintahe pangerane anak wa idalan tindebatan min ilang nur saking dawa ilang nur maknane nur piye maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung Torikil aziz tegese dalane pangeran kang agung al-ghoribi tegese kang menangan sing yang tidak terkalahkan al-hamid ingkang den puji mahmud tegese ingkang den puji. Allah ini rupanya Allah. Lapan Allah ini dari pelajar badal itu jadi badal. Aku bayar itu jadi anak bayar. Bahwa orang badal kan harus lapan Allah itu sifat menjadi sifat. Warroh ilan lapan Allah diwaca rofa. Diwaca rofa mubtada. Lapan Allah jadi mubtada. Khobaru kamu teh khobar mubtada. Wa alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladhi rupanya dat lakukan itu tetap terpilih di maldi wa fis samawati kan dalam langit. Wa malah apa wae dilatikan dalam bumi.
Milkan apane kepemilikane wakon tenan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Wa wa'ala ten roko wal kulit kafirin kedue wong kafir min adabin saming siksa sadidin kang banget. Wong kafir rugi. Alladzina rupane wong akeh yang takik guna kang kudu seneng sapa ladina. Naktur, yaktaru lan tegese kang milih sapa ladina. Al hayat dunya ing penguripan dunya. Dipilih alal akhirati ngalangno ing atase akhirat. Waya suduna lan padha ngalang-alangi sapa ladina annasa ing musuh ansar bilillah sanging dalan Allah dinil Islami tegese agama Islam. Waya gunaha iwaja. Lan padha goleki sapa kufar utawa goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabila tegese dalan Allah digoleki iwaja ing unsur bengkoke. Ing unsur ora bener mau wajah lan tegese digawe bengkok. Agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok. Ulai kau mengkono-kono kabeh rugi dolan ing dalam kesesatan keujin kan adoh aril haki saking barang hak. Wa ma kana orang utus sapa ingsun min rasulin saking rasul diwae rasul sing riyen ngantos Nabi Muhammad ila bilisani kaum iki. Kecuali kelawan lesane kaum rasul. Limbaina supaya dilatih sapa Allah lalu maring rasul. Liyu dimangun tegese supaya maharna sapa Allah utawa limbaina supaya to dilatih sapa rasul lalu maring anak. Liyu dimangun supaya to maharna sapa rasul dume anak maring perkara akan sapa rasul diri Allah. Fayu dilo mongkane sakno sapa Allah maring wong ya sauran resana sapa Allah. Waya dilan wujudna sapa Allah maring wong ya sauran resana sapa Allah. Wa-wa Allah wa'ala diriku dateng agung tukang menangan mulki dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak isun ini dalam tindak lampai Allah. Walau pengasalan teman-teman utus sopan isun Musa Nabi Musa di ayatina kelawan gowo piro-piro ayat kebesaran ingsun ayat isi singkang somo. Waktu nalan ucap ingsun lagu maring Musa an akrit tolak anus dunia kelaruan. Akrit ngetokno siro kaum maka ing kaum siro bani Israel tegese bani Israel. Minal dulu mati sing pura-pura kekafiran ilmu kufri tegese kafiran ilang muli maring mulai iman tegese iman. Wajab kirhum lan ngelingno siro ing kufar di ayamillah lawan utawa wajab kirhum lan ngelingno siro ing anak di ayamillah lan pira-pira hari-harine pangeran. Niki maksudi nafsiri dini amihi tegese lan pira-pira nikmate Allah. Inafi dari kata tanah itu tetap ing dalam mengkono kabeh. Inafi dari kata diri kata tanah itu tetap ing dalam mengkono peringatan. La ayat yang tine piro-piro ayat jadi pertanda itu disobarin. Kedua piro-piro sing akeh sabare ala taat ing atas taat. Syakurin tor akeh syukure ini ami mari piro-piro nikmat. Niki kula terang sing menyangkut napa? Tarkiyatun nafsi. Contohnya coro tiang-tiang ilmu hakikat. Zulumat itu jauh zulmin, artinya kegelapan. Nopo? Gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya. Gelap itu artinya tidak nopo wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. Contohnya tadi, kalau terang ilmu hakikat. Terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah mukasabah atau sudah sampai ke ilmu hakikat. Alam raya ini itu tidak ada. Pulau jenengan kabeh orang. Enggak ada. Ada maksud tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Itu terang. Kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya. Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya bahak di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini reso ngatur. Jadi pemilik kok nyawanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Begitu juga bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga enggak. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu.
Ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, paham ya? Wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud kok ora iso ngatur wujudnya. Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya yang kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang-orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kula sekaligus gak ada adat baru, anggap mawon karena saya menurut penanggalan ibu umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Kalau beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan apa? Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kalimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Qisas itu seakan-akan sadis, karena orang bunuh dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan qisas itu diterapkan betul, mungkin orang bunuh yang mikir tenang. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi justru nopo hayatun. Sebenarnya andaikan hukum qisas diterapkan, pasti ada kehidupan. Karena orang tidak berani seenaknya membunuh, karena hukumannya pasti di. Namun orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim yang belum disuap. Jaga hakim, alah mata inilah, nggak kenal hakim disuap selesai. Itu soalnya polisi, BAB ini diatur selesai. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo. Begitu juga sekarang menyangkut zina, motor ke zina, sadising, dari zina dirajam, amari mati. Landekan itu diterapkan, itu paling sing mati mau pil. Mereka itu dilihat diri dalam orang akal-akal. Paling tidak gini, andekan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh krono wedoan, sampai krono hukum qisas, tetap akeh wong saling bunuh krono nopo wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Misalnya, andekan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama. Misalnya kasusnya kayak Antasari ajar benar orang. Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya berberita yang kawan. Ya. Jadi sebenarnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan kesannya kan Qisas itu kan membunuh. Rajam itu membunuh capek atau anak itu membunuh. Paham? Benar kan? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama, paham ya? Sama. Andaikan maling benar diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling yang semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh majikan. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam itu minimal jangan janggal. Minimal lalu apa? Janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya pondok salah itu kan terlalu ortodok. Misalnya kadang mau mitmai kiai sampai 15 tahun. Mau tukang nyapu masjid. Kadang merebut dulu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti jeding masjid. Itu kan pembodohan. Sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu malah begini mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas. Itu kan dulu. Mau ngerti mesin kulkas, ben normal, mau kena juga WS, mau awan, mobil seger. Mesin bapak-bapak kan ngerti sepeda yang antik kan. Ben itu jalan. Podo itu ya, tidak berapa. Podo ralarase, bertahun-tahun nganti mati, mengganam ya isi-isi meja, sampai kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opor. Meja, sampai kursi, sampai gelas, sampai singkat kan. Bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhiratnya. Paham ya?
Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan janggal. Misalnya wong sing janggal, wiridan bedak, buetek mandi. Wong rumah musik bedak, sama. Kiai kok salam template, kiai itu nggak ada orang gawe bentuk dulu. Apa itu? Wong lunte itu nek mati bareng mesti kita bayar. Ada nek ora bayar bodoh-bodoh nek. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, lak sing taat kowe jagal, lak ora elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Mulai kalau tahu di kantor polisi anginnya dunia angan bener jenengan terus badan kabeh lagi. Nah aku nganggo dompet untuk duit, jenengan nganggo durmo, nak pejabat nganggo SK. Jadi badan kabeh, ya badan kabeh, badan dunia kok ikut kabeh badan. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah kebetulan yang salam tempel, ya aneh, mimpin istighosah untuk apa dong nyanyi gue spontan di bulan, gue harus bayarin. Kenapa itu anda gak janggal? Naruh keselek, nari-nari di dewe, kitra-kitra dewe, kok harus bayar? Jadi malah 5 juta. Kiai tak paling salam tempel, orang saya itu seruntuk semua. Mulai tak bilang siapa? Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek anda enggak? Naruh kemesin setan kan? Sama sebenarnya. Jadi saya ini berpikir, kalau pulang rapat minat urip suwe-suwe, orang minat suwe, boleh pokok terserah pengeran, aku dewi roh, diwujud mata lu lebih roh, sudah mati lebih roh, jelas tetap kaulane pengeran, jadi ben mati dia jelas pun bersikap. Jadi aku tak oleh Abdullah, terus gampang, aman. Mereka perlu mikir tentang aja nih, tentunya saya dia semuanya kalau berharap. Saat nanti ini kulon, saat ini mengerti ilmu hakikat. Cuma saya kan diterbit dari rumah sampean, sehingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipilih. Sebenarnya apa khawatir. Nakal ulama jangan dipilih. Saat nakal dulu, jadi orang nakal. Pak, ini kalau cerita. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos, perbandingan pembunuhan itu coba berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se-ekstrim itu, paham ya, tidak se-ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya, terus kalau mau meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domer yang tidak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domer tentang Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini dia sampai tahu. Wa usribat ma'ana doni risani fa'uribat dilhani bil al-hari. Sebagian tarekat kalau wiridan sini. Jadi tidak muni Allah ya enggak, lain Allah ya enggak. Itu mewakili domir sa'an di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu domir sa'an, rasul domir Allah. Sehingga kalau wiridan ya dan saya punya anak wiridan gitu, tapi ada bisa dijajahkan karena itu ya itu mau jadi waktu itu wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domir Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini gitu, karena nanti saya semenjak hari ini mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga boleh. Sebenarnya orang terus nopo payu ora terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya. Setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, kemudian lemah lagi. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang lah ya roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua rentah lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah berarti Allah saja yang menentukan.
Biasa bisa saja wong wayah itu, tapi ratu itu. Misalnya orang terkenal baby fat, wajahnya muda terus kan bisa saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibuat. Misalnya sampai lentang. Bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang sudah umur 50 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah muda saja. Unsur gen yang menjadi dewasa dibuat. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Ya coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas tinggi. Memang bersama roh ini tetap wali. Jadi sama cek maksiat kadang wali kadang orang tenang. Tapi ini perlu ajarkan karena ini tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis yang wayu-wayu yang enggak itu dino ning kalon, pengen tua apa boten? Boten kan? Faktanya tetap tua kan, sebenarnya tetap untune cokol kan, tetap tirut kan. Berarti yang terjadi di luar kehendak, berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis wayu terus, sampean yo nom terus. Nyatanya manusia yang enggak. Sesuai itu tua, sopo sing pengen tua kan enggak ada kan? Makanya Quran kalau nantang, falola ing kuntum ghairu madinin tarjiuna ing kuntum shodiqin. Nak panjang ke wong terkenan, pas nyawa untuk rombongan, cukup nak. Ojo bisa mati ya. Mane Quran nanya manusa falola ida balaghatil khulqu. Nak nyawa mesok tenggorokan dia cukup nak kowe iso. Kan tidak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lalu itunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus. Dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal jamaah. Kan waktu bodoh nih kok. Mereka dosennya mau nyontok, bukti uang pengen ngadeg, pengen lungguh. Jajah lagi dicontok uang pengen ratuan. Nyatanya kok tetap tuan. Ayo uang tinggi mungkin pesek, pengen mancung nganti ning salon, kok tetap pesek. Nah itu nonton dewi, ambil lagi bang. Mulanya wonten cerita Imam Al-Masyari itu tokohnya Mu'tazilah, pinter. Niku dari ahli sunnah gara-gara dibujuk wain, barang-barang ini mati kuat. Wong lanang mesti kabur. Kabur itu bujune. Mas enak deh. Kepengen, yo kepengen. Ayo nang mumpung enak. Yo ora iso. Jare wong iso nentokno karepe. Jadi ulama itu ulama Mu'tazilah ngomong sing mahasiswa sing penggemar Mu'tazilah tak critani. Mu'tazilah itu ulama tahu kalah ning bab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh uang naik nonton apa? Enak mas, ya enak deh, ya enak tuh. Lu bisa, jadi aku pengen tapi apa? Jadi uang nonton karpe. Iya, nah ini bener ahli sunnah, uang naik nonton karpe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah. Wa min ayatihi manamukum billaili wan. Karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin duduk, ingin berdiri, lalu pas turu, kok tangi karpe sok. Wong pas turu kira tekar. Kowe nak turu lho kok tangi, sing karep sok. Allah Subhanahu wa taala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu bisa gerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Loh, andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti uang yang melek itu, melek. Kemilen di ono domire Allah, ambil apa domire Allah. Tentu milih ono domire. Lalu itu juga menyangkut tani songkong kubur. Kalau biasa di anak-anak umpama tangi kau kubur jemben kumosal, lu mau tahu wujud yang saiki. Dia lu mau tahu yang wujud yang
Misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Bahar. Umur selalu tahun 25 ya enggak ada. Apalagi tahun SM sebelum nopo. Loh kita ini kan pernah tidak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang ini rasanya dijiwet agak ngipi. Loh kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih lokal ketimbang wujud kita yang nanti, karena wujud kita yang nanti ada materinya ya kita sekarang ini. Jadi kalau nak percaya kebangkitan sumber, kudunya nak percaya wujud yang sekarang, karena wujud yang sekarang lebih mokal karena tanpa materi. Bang, bolak-balik nak mau wujud kita di wujud Allah. Setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong iso nampak karepku dhewe. Jangan sing kowe tahu karep wujud. Zaman sampean ra ono lho karep wujud nopo boten. Lho kan karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu barang wujud mengklaim diri duwe karep. Akhirnya jadi kasus kena hijab itu ora wali-wali ngene. Dan bolak-balik juga sahawana ra wali-wali itu tahu kita bodoh. Jadi tadi ini dilatih. Bukan macam begitu. Memang tauhid itu harus benar. Faklah annahu la ilaha illallah. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah. Tahu apa? Annahu la ilaha illallah. Cuma nabi ayu indah kaya aku jumlahnya sing akeh. Ojo terus kak loro-loro ning ilmiah ora jumlahe. Ora ini malah goblok tahu asli. Jadi kalau orang meneliti Quran, jadi Quran itu intinya itu ya didomir Allah. Pendomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja. Itu tadi kalau orang tidur, bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu berulang-ulang. Domir itu apa? Meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, kata Allah lagi kalau aku minta cuma jalan bagi dosim kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokter. Masih pakai dokter, yang tuku maya sah. Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wawal alimul qadir. Ya sudah, semuanya pakai dokter. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya ketika dikaji Nabi, subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Sing ngebai langit bumi kok kata subhanallah alhamdulillah. Liyane munggo. Ya istighfar ya apik tapi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampeyan istighfar di sepuro dosane tembus suara. Baru mengalami tidak. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo? Mulane kula milih wiridan subhanallah. Ning swarga ora ono istighfar, sing ora pada tasbih. Mulane kawal biha subhanallah wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nek ana swarga wiridane tetep subhanallah. Kuning dunya ya subhanallah, ning swarga ya napa? Subhanallah. Tetep sing lakone pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu iso dirubah-rubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu umpama ora kadung ono, kadang ya keliru. Jadi misalnya aurat iku mabih nasuro kan. Wong wedok ora oleh delok kudune, ora oleh delok payudarane. Mari wong sahabat. Sajane hukum dasar tauhid ya ora ngono iku. Wong sahabat iki ya berbeda cetakno Allah duwe sahabat, ora mesti roh susu roh kuku. Lah saiki kira roh susu kuku nang Afrika ora Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Ansa'ala awal amar. Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia didesain nafsunya itu nggak tertarik orang. Mereka tak mau dunia ke Afrika mesti kejar. Wong berwiting, wireng, puasek. Orang tercantik di Afrika, diperkosa tak pemuda. Jadi sampai tiga aku Melayu ngambil. Nah, ngono wong Indonesia macak resmi jilbaban. Wong Afrika udah sampai milih sahabat iki. Ya sahabat iki jilbaban. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat mari ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak aturan-aturan diciptakan manusia.
Itu apa yang perasaan wong Arab? Wong Arab nak rokok itu jijik. Mereka jaga pulau, mana Arab namanya Kiai Jawa, Kiai Pasek, mereka mangan pulau. Ya Jawa tak pulau, Kiai panganane nopo pulau. Kalau sering Kiai itu bisa mangan nopo pulau. Jadi jual nggak cara orang Arab nopo? Jangan. Begitu juga perasaan-perasaan kita tentang hukum-hukum macam. Kita orang Arab juga dalam Afrika, nanti selingkuh juga sulit digolong. Jadi kalau sampai untuk berita orang Irian Jaya, sing nganggo kota ketok, nganggo kota ikan itu, terus diperkosa. Sampai iya karena Tuhan itu awalan apa? Mulai dong ilmu hakikat. Kalau orangnya menusuk, itu orang batin. Cara hakikat orang batin. Sing batin irono didesain nganggo batin. Buktinya kalau kita rebutan mangan nganggo tukaran kalau kita. Berarti desain irunge kita didesain nanggo letong tertama. Manusia cici. Saya manusia cici ya sok saja. Ketika itu jadi daging titik artinya yo mangan letong brokoli. Wong materi ini daging pitik sama mangan kotoran manusia. Ya, bareng diakali pangeran jadi daging pitik. Cek gampang akal-akalan apa? Mana pangeran lu nak jauhan gampang aja. Gak menerukan miseng, kan mangani waketing, wak lele. Dari itu dimangan naik rugen, miseng naik. Ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendahulukan apa? Jadi rasa apa-apa, pengiran ngakali roken, teman. Jadi kalau roken ngaku pinter dari pengiran pinter rokok, cici, ambek, pakai EDW, dipangan lele, kok lele di. Karena dari pengiran hanya manusia, warna gunsan, belum jauh. Sini manusia tetap pintu, tetap nopo. Kan semak, wong maksiat itu pintu. Gawe kolam renang. Bayangannya wong itu ayu-ayu sing pakan tok mandi, dudukne sing delok. Wah niku pokoknya mati set. Padahal nak banget lha yo nape saya kok kene ngene ke kolam renang. Ning kudu gak bar napa suwen. Lah saiki bedheke mawon wong nakal ning nggon mewah, ora ana wedokan, nek wong lanang ning gubuk peot, sampe wedokan milih diesel. Yo milih ning gubuk ana wedokan akibat ning hotel ora ono. Apa kok gawe dhuwur-dhuwur mewah nanti mau akhirnya ke kolam itu bar. Kok repot apa? Jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai. Mulai kakek kamu nak kaji itu berapa di mana? Mau kau boleh apa? Nunggu yang orang repot orang repot. Lu ada mau kaitan di sembelai perkara ini berusaha tarik. Waktu kemarin melo-melo kakek kan arah makom, malah berusaha nopo. Sampai niat tarik apa yang berusaha mau orang. Sebab itu kalau meneliti, semua langkah Quran yang tentang sosial biasa sekalipun itu mesti domine Allah. Termasuk garang paling ekstrim. Mlebu swarga ora krana ngamale manusa, tapi krana fadhole Allah. Mane wonten cerita, wonten tiyang saleh mulih bayi nganti tuwa. Hasil kira-kira umure 80 tahun. Ambil pengiran kita. Cung, ning swarga. Ning swarga takon pengiran. Kowe nek mlebu swarga. Di pulau terus dikira maksiat. Ya wis kono di swarga. Berarti mlebu swarga krana apa? Iki krana pulau atau maksiat. Ya ning swarga krana ngamal. Tapi krana ngamal yo Gusti. Ya wis ning swarga 80 tahun. Wong ngamal 80. Itu takok mau. Pemane bodoh. Pertama Mu'tazilah protes. Mlebu swarga kudu krana ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan ora entuk upah. Nah, saya misalnya pertanyaannya nak ngalem-ngalem orang-orang tahun, keluarganya juga. Orang-orang tahun, ya? Mikir. Jadi banyak yang ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dan Pak Fisul Pokoknya Suwargo karena Pak Dole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang Mu'tazilah. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil Mu'tazilah bagian cinta. Lah wong alim kados kula ora pati gelem dadi wong kampus. Ya repot. Dia banyak mau tadi, wong alim kados kula mah kecenderungan terus, kumpul wong yang beda anak ini. Ya karena mengatur wong alim ingatkan itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya pinter 80 tahun. Berarti nanti suarga krono ngamal durasinya hanya 80 tahun.
Tak enak wong nakal kon. Wong nakal iki nganti mati. Berarti nerakane ya. Ya ora kan. Mulane dari ahli sunnah itu bebas ku aneh. Fa yusik napa bimak bil fadli wa yu'adzib bimak bil adli. Yen nek diselebokno swarga ya mergo rahmate pangeran. Dilebokno neraka ya ora adile pangeran. Adile ahli sunnah ya ora paham. Ora paham maksude ku piye. Mlebu swarga krana fadle Allah, nak mlebu neraka krana adile Allah. Ahli sunnah lan ngomong ora paham nek ada ora. Kulo nek ahli sunnah ngene ya ora paham. Cuma orang keliru-keliru nelak, keliru-keliru lah. Nah, ijek nyebut Allah luwih bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya ngeten. Mlebu swarga krana rahmate Allah. Mlebu neraka krana adile Allah. Ya ora paham, mesti padha ora paham ya, Pak. Maksude piye ya ora paham. Cuma luwih mesti keliru nek muni mlebu neraka krana dene maksiat. Mergo mesti dibantahne nek krana maksiat, nek maksiate 80 tahun. Kudu nerakane mau. Akhirnya bodoh apa ambil pokoknya kabeh kersane. Makanya saya pernah ditanya, Gus, bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah perlu. Ya, aku malah seneng nak suatu rokok gak abadi. Tapi aku senang pengiran, aku rasa senang pengiran itu disaingi oleh sing abadi. Wah, sing abadi Allah tok wae liyane ora apa. Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama kehendak surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, aku meyakini mau kafir. Paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Neraka ya kurang ajar, swarga ya bingung. Memberi nama tukaran dan dengar hadis sokan, tak ada timnar wal jannah. Swarga dan neraka tukaran. Ini hadis sokan dari neraka. Swarga. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ayu-ayu juga. Jadi enak aku. Mengenai rokok bisa dikiriwan itu tertarik. Senang aja tambahin. Terus juga orang ayu-ayu sedang min masjid. Jadi rokok menjual min masjid. Wonten malih di turun. Perkara ada orang ayu. Orang ayu suka orang di duit. Rokok tunggu kiri-kiri. Rokok suatu terus nanti. Gusti mau tunggu orang LL. Tunggu rokok orang ayu. Dari pengiran jadi. Wong ayu pun rokok dari elek. Nah, wong elek itu suatu jadi ayu. Suatu ingin pun ngoten jadi. Ya sudah begitu cerita. Buat ini kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya. Khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh. Masih ada istisna illa ma syaa Rabb. Jadi surga dan neraka itu abadi, ya abadi masa. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Makanya wonten ulama sing nakal. Bondo yo kena ora kena tapi ulama. Ulama kadang berlebihan sing tukang marang fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab, induk daripada nopo? Fatihah kamu pitung ayat. Jadi Quran 30 juz maknane disarikan di Fatihah. Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tok anu cilik, iki gak trimo. Bismillah ning bak tok ya. Lah bak ning titik tok. Lah titik untuk pati wujud. Titik dari wujud. Jadi bak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Jadi hasil intinya Quran itu sitok tauhid. Dari sisi mau titik tauhid ya. Ya kan. Lalu wonten cerita tentang daerah pulau wonten tiyang sing nulis Istanbul Quran cuwili sing diwaca ora kena. Nah, ora sing tukang simak ora tenan. Kulo gak ada kakek wong, mergo kuwate putus.
Kalau anak kiai, punya kiai, ini gitu ya, tak kena dia. Terus ini barang ketemu kan, cangkem Istanbul itu yang nengati kan. Orang tahu ngaji Quran, dengan nyimpen apa? Ini mentang-mentang sudah ragu ngapal Quran, tuh apa? Kemudian tenang lagi, ini untuk nangga untuk duit. Sentuhku ya bener, ragilem ngaji dewe kok. Modal apa? Tuh, mana tuh, kayak masalah itu, gara-gara tadi ini. Itu dasar ini cerita, kemudian tenang. Dia itu waktu itu kan lebih sampai. Suatu saat dia itu kan nak orang itu kan sering diundang tahlilan, diundang apa? Hasil itu orang yang suka wasiat, nak mati, sunnah ini kudu dasar begini. Berdarah. Warang kiai ordernya kata, baru tahlilan kadang mekanik hitanan, mau kawin, mau mati, bawa orang kiai ribet. Hasil dia terkomong. La ilaha illallah ucapnya cukup. Sing diulang berumah, sebab itu belah sapi, la ilaha ucapnya cukup. Mirip, urusan keluarga. Hasil keluarga itu berumah. Itu kok mau sapi, semacam-macam, mau terima la ilaha bisa. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha ucapnya cukup. Tenang, wes. Barang basar bini kurung digeremuni, wes kandani keluarga ini kan jumlah satu menit. Semoga boleh satu tok, kon nimbang. Nah, suatu itu dicuankan. Timbangannya yang buat apa? Orang buat apa? Suatu ini dicuankan. Ini sing kita paham lah. Karena di tempat pistol jemput. Pistol dengan bar. Pistol berapa? Biskut tak foto sapi. Macam cerita wali-wali nanti terus bakal bangga lah nih. Wonten kasih wasiat. Aku nak mati signal sini butuh bakal. Bakal kalau ngalim mesti nakalan. Wong alim juga ono nakalan, tapi yo nakalane wong alim. Barang dilarang kan kaji ku mati kok order kematian akeh. Jadi potong. Bukan jenengan benar. Ya jiwa aku teko jiwa orang ini dia tak malaikat muni rombongane bakale yo. Ngene ketuane ngono tok cukup. Tiap burung daripada marah buka mana buka ya ora ketuan nopo. Dia pokoknya nak sampai malaikat, mending ngenteni ketuaane ya rombongan bakal ngenteni apa? Ditambah sebenarnya rombongan itu bang ngenteni ketua. Padahal maksudnya bakal ya nakalan, kalau nanti nerang nonton di kipas ngaji sore. Semua ulama itu macam kalau nggak mau nater bolak-balik. Saya itu punya sholawat mahfiziyah dipakai semua ulama. Itu karena ada kata-kata Allahumma hakikni binasab al-hikni binasabin wa hakikni bihasabi. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasus pulau dengan NU malaikat ora wedi, Muhammadiyah ora wedi, LDI muni ora wedi, malaikat ora wedi kabeh. Malaikat itu disungkani ning Arab namun jenenge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagian sholawat ya Allah, nasab saya akan hapuskan semua, identitas saya hapus semua, kecuali satu identitas, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat produk dunia. Kau coba umat Nabi Muhammad. Mikir ngadepi Nabi Muhammad. Nabi. Mereka mesti pikirannya malaikat ngadepi Nabi Muhammad. Mana talqin yang intimidasi malaikat. Nah, kok bapak sopo? Kau jawab Nabi itu berapa bodoh ini? Bapak Karmen Karlan apa jawab? Mana kalau berapa nih cerita? Mungkin bisa pulang lah, pulang ke rumah kok. Tinggal mana kita? Kusukan siksa malaikat. Nanti, tukang bodoh di mana? Ambil uang kau warai kau ngaku bapaknya Nabi itu gimana? Mungkin intinya mana nih ngoten? Tapi itu karena tak terang. Emang terus lah. Saya kira bodoh ini udah kata usul ya. Jadi nama yang ditulis teng Arab ini manusia namun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tak kok malaikat nabi nama. Jenenge sapa Abdullah lan Allah. Kalane sapa kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sapa Nabi Ibrahim meriang malaikat. Kok ngadepi. Kemudian nanti kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milah abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini ku napa? Ibrahim. Jadi kalau sampai pakai nasab-nasab dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sami kalau cerita-cerita mungkin kitab-kitab ketika Nabi Adam diusir pengiran. Ini jaga istighfar pirang-pirang ramandi. Sesuai barang bener ramandi telengan, barang belengan
Jaga ngerti teng aras niku ana tulisan Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur. Niku ditulis teng Qawaimul Ars, termasuk teng sapa gurune aras. Balik istighfar modelannya. Ya Allah, bismi habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad kula dengan sepuro dari pengiran. Tapi kok pinter nganggo nama kekal. Ya wis atas nama Muhammad mengusulkan lahir lewat kowe tak sepuro. Makanya itu cerita-cerita tawasul tak ada usulnya begini. Jadi tawasul itu bukan masalah syirik atau tidak rasional, bukan. Lebih tidak rasional, artinya nggak bapak dewi, itu nggak populer. Orang-orang malaikat kenal, paham ya? Ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak iso dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, malah awal-awal. Pak, ini pendaman kertas. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syahid. Sementara ilmu-ilmunya orang dolir cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karep, seakan-akan kita menentukan karep kita penuh. Lalu pulau itu pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diambil. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji ini dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali istiqomah. Memang zaman akhir itu wiridan paling mati nganti itu akhirat minamu subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai istighfar salah warai iso dhewe. Mare pikirane sampean wis pinter sama kok. Kamu nek ra pinter biasa iso kira pinter kok istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena macam subhanallah keliru. Dengan kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya maca tasbih, tapi keliru. Ini rumah tenang secara awal, ini ngaji di ruang alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas alusia, main institusia, wajib ikut. Masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wana hanusab dihubi hamdi kawan lupa. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wanahnu, ini kalau ulama hakikat tahu. Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wanahnu, kita. Tahu ya Pak Biro, ada kata apa? Kita. Mana nih subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jenengan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilaku neta. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Itu zaman ngangkat Adam dari apa? Lain pengiran gak terima. Aku itu mau tasbih boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat. Semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini sama kolega ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini, subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah, karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayangkan. Cara bahasa intelektualnya ngambil subjektivitas, paham ya? Lengket, oke. Misalnya orang muni, menurut saya anak itu cantik, itu saya elek, cuma tekem sing semper. Meripakan sing gak bener, wong elek barani. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak aku muni dia cantik, berarti menurut ukuran universal. Siapa saja akan bilang dia apa? Makanya semua wiridan itu kata mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai diri. Dan itu rawan salah. Karena sepihak, bisa subjektif. Paham ini?
Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai nomor wanah. Mulanya dari tiang tahu ini rumah karena ini awal saya menjelaskan. Setelah ini ngaji kajian dan saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala, amil tu, aku ngelakoni iki krana Allah. Saya melakukan kebaikan ini krana Allah. Itu orang hakikat salah. Karena kamu bilang saya, berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal, Allah punya andil ganjar. Berarti ada saya yang tukang amal, Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas ke pengiran. Wujudem ya mbok itu, amal ya mbok itu. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pada. Sebenarnya orang ngoten. Pokoknya aku nggak mau ngamal ora roh, pokoknya sholat. Mulane sholat kabeh, Rabbana lakal hamdu jenengan suci. Engko pas sujud ya subhana rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Enggak ada di sholat ajaran ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan apa? Rawan apa? Bang, ini kedaman ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin ada itu dibuang. Ada itu apa? Dibuang. Makanya tomato rekor ora ono ijazah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah langsung napa? Niki kedaman ngerti. Terus pulang kepinginnya ya, hubungan saya dan jenengan sampai nanti tengah akhirat itu kenangannya ya kita hanya ngaji Quran sama belajar membaca nopo tasbih sing sanamnya mutasir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim dan itu ashabul kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia kita paling suci setelah Quran itu Bukhari nopo. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah, untuk istrinya kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama, meskipun itu ya dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih orisinil. Yang jelas sudah saya jelaskan. Mutakalin itu buang ya, sama kelola saya. Semua kata-kata kalimat thayyibat itu mutakalin nopo dibuang. Karena mutakalin inilah yang rawan subjek. Jadi beda, misalkan mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak, itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya meninggikan Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye, malah terbang. Paham ya? Jadi ini sir ini kena apa wiridan dalam Islam semua mutakallim dibunuh. Wah jadi kalau mulai saat ini terus nanti saya tutup al-hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya 7 kali terus ya mungkin ya pikiran gue bisa dikatakan ada semua uang terus mesti mati ya. Kalau mau mati kapan orang roh, tapi yang jelasnya ini kenangan-kenangan apa dalam hidup itu ilallah dalam mensucikan Tuhan itu inti dari Al-Quran. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah pakai analisisnya Mu'tazilah atau malah lupa. Iya tuh, maksiat orang marin rokok, amal taat orang marin swarga itu iya. Kan kita akan janggal terus. Padahal tetap dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun berarti di surga hanya. Kalau maksiat 80 tahun berarti di nerakane 80 tahun. Padahal jelas-jelas Quran rangkong menangis swarga ya Allah gila-gila. Neng rokok juga politina dia yang tidak dapat syafaat. Berarti lebih mudah mengatakan wong wis taat lan mlebu swarga ya krana fadhile Allah. Wong wis maksiat ora mlebu neraka krana adile. Lah sampeyan sampe lah maksudnya Allah piye? Manusia ora maksudnya Allah ora apa-apa to menyang manusia kudu. Kalau dene kok ora maksudnya Allah apa? Ora ana dadi pengiran kok ora maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, enggak harus kita pikir dia jelas.
Justru kowe sing mikir mari raja ulang awal kejanggalan kok kuwe kok. Malah aku mbok jak bantu ngilangi janggal, sing janggal kuwe. Dadi awal ra jelas yo kuwe dhewe ora aku. Nah aku wis paham nek Allah kuwasa ben tak karepe dhewe kuwasa ning donya. Sing ora paham ra kuwe. Malah ngajak aku ngajak raja. Mana bantah-bantah untuk ngomongin, tapi ini menjadi tidak jelas. Aku rasa menjadi, nah ya sing ngomong darani ra jelas itu, kowe pikir dhewe iki. Marah jelas orang mau terkentor, aku kowe nanti kok yo ra jelas. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita-kita sudah jelas. Kita-kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik. Kegiatannya mau takbir, mau tahmid jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah dia bingung ngajak-ajak uang. Paham? Mohon mulai. Jadi mulai sekarang sampai nanti. Nah lari jadi mimpin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allah firman Rasulullah sallallahu